Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you today? Semoga kalian dalam keadaan terbaik kalian sehingga kalian bisa mengerti materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Oke, saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar atau membaca pengalaman masa lalu seseorang? Pengalaman masa lalu seperti misalnya pengalaman liburan, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang tidak terlupakan, atau sebagainya. Tahukah kalian termasuk ke dalam jenis teks apa teks pengalaman tersebut? Yap, hari ini kita akan mempelajari teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang yang terjadi di masa lampau. Ya, teks tersebut disebut dengan recount text. Apakah kalian sudah tahu bagaimana bentuk dari recount text, ciri-ciri dan struktur dari recount text tersebut? Recount text is a text that telling the reader about one story, action or activity or experience in the past. It purpose to entertain or informing the reader. Recount text adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita, kegiatan atau aktivitas atau juga pengalaman yang terjadi di masa lampau. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur atau juga untuk memberikan informasi kepada pembaca. Sebenarnya kita bisa mengetahui apa itu recount text hanya dari namanya, yaitu recount yang bermakna menceritakan kembali. Jadi recount artinya adalah menceritakan kembali. Karena cerita-cerita yang dituliskan adalah cerita yang telah terjadi di masa lampau, maka di dalam teks ini kita menggunakan tenses bentuk lampau atau simple past tense. Selain itu, terdapat pula penggunaan adverbial phrase dan bisa kita sebut sebagai keterangan tempat dan waktu. Di dalam teks ini juga terkadang kita menggunakan connective adverb atau kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan urutan kejadian seperti first, next, second, last, finally, dan sebagainya. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih dalam tentang recount text, hari ini kita akan belajar tentang fungsi, struktur, jenis-jenis dari recount text. Jenis yang pertama yaitu factual recount. Recount text jenis ini menceritakan hal-hal atau fakta seperti laporan ilmu pengetahuan atau laporan ilmiah, kemudian laporan tentang kejadian sesuatu dan juga tentang kejadian yang terjadi di dalam sejarah. Kemudian, recount text jenis kedua yaitu personal recount text. Personal recount text adalah teks yang berisi pengalaman pribadi kita atau pengalaman pribadi orang lain. Contoh recount text singkat yang dapat kita jumpai dalam sehari-hari yaitu note atau catatan yang bertuliskan tentang kejadian yang kita alami hari ini, atau kita biasa sebut dengan diary. Semua bisa dirangkai menjadi sebuah recount text. Recount text jenis yang terakhir yaitu imaginative recount text. Nah, untuk recount text jenis ini sedikit berbeda dengan dua jenis recount text yang ada di atas. Karena recount text jenis ini yaitu menceritakan tentang sesuatu yang terjadi tapi sebenarnya tidak terjadi pada kehidupan nyata kita. Misalkan seperti ini, kita
bermimpi. Kita pergi ke suatu tempat yang sangat menyeramkan atau pergi ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Nah, kalian menceritakan tentang mimpi kalian tersebut. Itu disebut dengan text imaginative recount. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dalam recount text. Apa sih struktur teks? Struktur teks adalah kerangka atau runtutan dalam menyusun sebuah teks. Di dalam recount text terdapat 3 struktur yang harus ada untuk membentuk sebuah recount text. Yang pertama yaitu orientation. What is orientation? Orientation adalah bagian awal yang harus kita tuliskan untuk memperkenalkan tokoh atau karakter, kemudian lokasi, dan juga waktu terjadinya kejadian tersebut. Di bagian ini, kita memperkenalkan dan memberikan informasi kepada pembaca agar memahami keseluruhan cerita yang kita tulis. Contohnya, kita menceritakan tentang pengalaman kita berwisata ke suatu tempat. Di bagian ini, kita harus menceritakan siapa saja yang pergi bersama kita, kemudian kapan waktunya, kemudian juga tempatnya di mana. Jadi, kita memberikan informasi awal kepada pembaca. Perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya yaitu event. Pada bagian ini kita menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau sesuai runtutan atau rangkaian kejadian peristiwa yang kita alami. Untuk menandakan rangkaian peristiwa, kita bisa menggunakan kata-kata on the first day, when, on the next day, on our last day, in Sunday morning, dan sebagainya. Jadi intinya di bagian event ini kita menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi selama kita mengikuti atau selama kita melakukan kegiatan tersebut. Misalkan tadi kita menulis cerita tentang pengalaman kita mengunjungi tempat wisata. Nah, di bagian ini kalian harus menceritakan apa saja sih yang kalian lakukan selama berada di sana. Oh, yang pertama kalian bermain seluncur, kemudian mengunjungi museum, kemudian mengunjungi taman satwa, dan lain sebagainya. Supaya kalian lebih jelas tentang bagian event ini, perhatikan contoh berikut ini. Kemudian yang terakhir, bagian reorientation. Nah, pada bagian ini merupakan kesimpulan atau ending dari pengalaman yang diceritakan. Kita juga bisa menambahkan kesan-kesan kita akan cerita yang kita tuliskan. Misalkan, apakah pengalaman itu menyenangkan atau tidak. Kalian bisa menuliskannya di akhir bagian ini. Supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh reorientation berikut ini. Nah, itulah tadi
tentang pengertian, jenis-jenis, dan struktur dalam recount text. Saya ulangi sekali lagi, recount text adalah teks yang digunakan untuk menceritakan kembali kegiatan, aktivitas, atau pengalaman yang kita lakukan di masa lampau. Tujuan dari teks ini yaitu untuk menghibur dan juga bisa digunakan untuk memberi informasi kepada pembaca. Terdapat 3 jenis recount text. Yang pertama yaitu factual recount. Yang kedua, personal recount. Yang ketiga, imaginative recount. Sedangkan untuk struktur teks pada recount text terdapat 3 struktur. Yang pertama yaitu orientation. Pada bagian ini kita memperkenalkan tentang tokoh, kemudian karakter, tempat, dan waktu kejadian. Kemudian bagian yang kedua yaitu event. Pada bagian ini kita menceritakan kejadian-kejadian atau urutan kejadian yang terjadi selama kegiatan tersebut kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Pada bagian ini biasa disebut dengan ending. Di sini kita bisa mengungkapkan perasaan kita atau kesan kita terhadap kejadian tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai recount text. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap terus tonton video-video yang ada di channel ini. Semoga video-video yang ada di channel ini dapat membantu kalian mempelajari bahasa Inggris. Sampai jumpa dan bye-bye.